Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data rekam medis di halaman pasien ini. Jadi kita akan tampilkan data-datanya, kita akan display data rekam medis pasien di halaman riwayat rekam medis di halaman pasien sini. Oke, itu kita bagi dulu kita ke Visual Code Editor. Kita tutup ini dulu. Kita beralih ke pasien di user interface riwayat rekam medis. Di sini kita buat dulu, kita bagi dua dulu di sini. Kita buat dulu row untuk bagi dua halaman. Div classroom. Di sini div class core SM8 dengan di bawahnya div class core SM4. Setelah itu kita sudah buat, simpan. Dan nanti dia sudah halaman sudah bagi dua. Nanti di sini untuk menampilkan dia punya tabelnya. Kemudian di sini dia akan tampilkan, dia akan mendisplay detailnya. Oke, untuk itu sebelumnya nanti kita akan tampilkan apa saja. Kita buat dulu di notepad. Nanti kita akan tampilkan apa saja. Kita ke notepad, kita ketik, nanti lalu kita masuk dulu ke tabelnya di rekam medis ini. Nanti kita akan tampilkan ada rekam medis, ada nomor rekam medis, kemudian nanti setelah nomor rekam medis kemudian ada tanggal pelayanan, lalu setelah tanggal pelayanan ID poli, kemudian ID karyawan dokter, terus nama dokter, status perawatan dan metode pembayaran. Jadi nanti kita akan tampilkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan tampilkan 7 tabel. 7 ini dari nomor rekam medis, tanggal pelayanan, ID poli, kemudian ID karyawan dokter, nama dokter, status perawatan, dan metode pembayaran. Sekarang kita buat query-nya. Kita SQL, kita buat query-nya. Yang pertama tadi ada, kita masuk ke rekam medis, titik, yang pertama ID rekam medis, kemudian rekam medis, titik tanggal pelayanan, rekam medis, titik tadi ID polinya, kemudian setelah ID poli dia ke setelah ID poli dia ke karyawan dokternya, ada titik ID karyawan dokter,
dokter, kemudian nama poli. Poli dulu, poli, nama poli. Setelah itu ke karyawan, titik nama. Ini taruh di sini. Kemudian rekam medis, titik status perawatan, koma, rekam medis, titik metode pembayar. Kemudian from pertama ya ada rekam medis, poli, dan karyawan. Lalu where. Jadi kita akan hubungkan dulu pertama rekam medis dengan ID karyawan dokter. Rekam medis titik ID karyawan dokter sama dengan karyawan titik ID karyawan and rekam medis titik ID poli sama dengan poli titik ID poli. Lalu kita order by tanggal pelayanan yang terbaru. Jadi order by rekam medis titik tanggal pelayanan di DSC. Oke. Jadi untuk scriptnya seperti ini, kita go. Oke. Jadi nanti ditampilkan seperti ini untuk poli ini dengan karyawan dan dokter yang ini. Sekarang kita buat dia punya script view dulu di view rewrite interface. Jadi untuk rewrite kita ambil di display tabel dinamis, kita ambil lalu kita letakkan di rekam medis view sini. Oke. Setelah itu di sini yang pertama ada nomor, kemudian ada di ID rekam medis, jadi setelah itu ada tanggal pelayanan, tanggal pelayanan ada poli, kemudian ada dokter, setelah dokter status perawatan dan pembayaran. Dan metode pembayaran. Oke. Jadi setelah itu, oh iya, sebenarnya untuk metode pembayaran ini di sini kan dia dalam bentuk angka, jadi kita harus tampilkan
Untuk satu di sebagai tarik tunai, dan kalau 2 dia transfer. Satu tunai dan 2 transfer. Jadi kita harus edit dulu dia punya ini square-nya, kita edit dulu. Jadi di sini kita tambahkan di dalam sini, kita bikin if metode pembayaran sama dengan 1 tip tunai koma kalau bukan 1 berarti dia transfer. Kemudian paste metode pembayaran. Oke, kita copy ambil yang ini, tunggu dulu. Oke, jadi tampilnya seperti transfer. Kalau 1 dia tunai, kalau 2 dia transfer. Jadi kita di sini kita ubah dulu. Oke, dan nanti ditampil seperti ini. Kalau 1 ditunai, 2 ditransfer. Tadi kan dia metodenya 2, jadi ditransfer. Kita ambil script yang ini, kita copy, lalu kita letakkan di view tadi di sini. Kita letakkan di sini. Di sini ada, kita panggil variabel nomor dulu. Variabel nomor sama dengan 1. Nomor increment. Di sini ada ini angel medis. Kemudian ada tanggal pelayanan, kemudian ada nama poli untuk dokternya, nama, dan di sini status perawatan, lalu di sini metode pembayar, dan kita nanti rekam medis, tanggal, nama polis, status perawatan, tinggal. Oke, kita save. Sekarang kita panggil di user interface. Di sini ini di keluar 1 kali. Salah belum. Dia buka PHP dulu ya. Mulai dari include, keluar 1 kali, view, buat rekam medis. Save. Kita coba refresh di sini. Oke, nanti ditampil seperti ini. Di sini ada rekam medisnya 3 dan rekam medisnya juga. Jadi dia berdasarkan tanggal, urutan tanggal terbaru. Oke, di sini untuk dokternya sekian dan di poli mana untuk tanggal perawatan. Sabar, berarti sekarang kita buat status menjadi 0 dulu. Jadi ketika contohnya kita di sini saat kita terus kami contohnya di sini
Ada berapa? 1 dan 2. Ada 2 ahli rekam medis. Jadi tampilkan 2 di sini. Sekarang kita akan bikin dia punya statusnya menjadi 0 dulu. Berarti kita buat di sini. Kita buat dia menjadi 0 dulu. Di mana? Suruh kontrol ini, berarti di sini kita ke status perawatan. Kita change dan kita buat dia menjadi 0. Oke. Jadi sudah 0 di sini, jadi kita bisa isi kosongan. Jadi kita ke stroke, browse, buat menjadi 0. Kita kasih kosong-kosong saja. 0 0 0 0. Seperti ini. Kita berarti kita di sini dulu. Status perawat. Di status perawatan sini kita kasih Oke, dia untuk status perawatan dia 0. Oke, jadi di sini sudah 00. Sekarang kita refresh di 00 di sini. Jadi sekarang kita ubah dia status perawatan. Ini ketika dia masih 00 dia menjadi dalam perawatan. Ketika dia sudah habis rawat inap dia menjadi sudah keluar, dia menjadi dia akan muncul tanggal. Jadi di sini kita buat lagi di punya script. Kita ubah lagi di query. Kita ambil query yang tadi di kami di sini. Kita ambil kembali. Kita edit lagi di bagian status di tanggal pelayanan. Jadi if status pelayanan di sini kita tambahkan lagi di sini. Kita buat if lagi, if sama dengan jadi 0000 0. Maka jika tanggalnya, maka dia dalam perawatan.
titik status perawatan, kemudian di sini S status perawatan. Oke, coba kita copy, coba kita jalankan. Oke, jadi nantinya dia akan tampil seperti ini. Coba kita statusnya dalam perawatan, coba kita. Jadi kita ganti di sini, tambah, kita refresh, kita coba refresh di sini. Jadi dalam perawatan. Sekarang coba kita ubah di database yang satunya dalam perawatan dulu. Yang satu sudah keluar. Terus tiga tanggal dikeluar tanggal contohnya tanggal 10. Kita refresh di sini. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan atribut sini, kita buat fungsi sini supaya nanti untuk tanggalnya dia menjadi ada formatnya dengan namanya, supaya di sini hurufnya huruf besar pas awalan. Jadi kita panggil di sini, nah, di sini kita panggil ld kemudian di nama sini menjadi R nama, refresh. Oke, jadi seperti ini. Sudah jadi. Sekarang kita berikutnya kita perbaiki query supaya dia nantinya dia akan tampilkan juga kan di sini dia menampilkan semua, sedangkan tadi yang ini login di sini kan Ahmad Pembali, sedangkan di sini ditampilkan ada berapa kali pelayanan. Jadi kita akan buat supaya di sini nanti ketika yang login itu dia hanya tampilkan untuk riwayat yang loginnya saja, sedangkan tadi sini dimasukkan beberapa riwayat yang ada di dalam sini, riwayat rekam medis. Jadi hanya tampilkan pasien yang melakukan rekam medis di dalam rekam medis ini. Jadi kita perbaiki query dulu, kita ambil kembali query ini, kita akan tambahkan lagi di sini, copy, rekam medis. Ini kita tambahkan lagi, hanya tambahkan di sini rekam medis titik ID pasien sama dengan 1. Kita copy, sekarang kita panggil di sini. Coba kita bayangkan di sini untuk pasien 1 tidak, pasien 1 salah. Kita lihat salah di minta di login sama kembali pasien 9. Di sini 9. Ya, jadi hanya tampilkan yang untuk ini. Ini Ahmad Pembali punya. Jadi kita ambil script yang ini, kita ambil lalu kita tekan sini. Kemudian kita save, coba kita jalankan, coba kita tes. Jadi dia seperti ini. Kemudian sekarang kita, karena di sini kan dia hanya berpatokan pada
Nah, di sini dia hanya berpatokan pada RK medicine 9, nomor 9. Sekarang kita akan buat query lagi supaya dia panggil semua ID pasien. Dari siapa yang login dia langsung tampilkan dari pasien tersebut. Untuk itu kita ambil script di mencari data sini, cari data di tabel, dan kita ambil, kita coba panggil di mana? Kita panggil di sini, di atas sini, dan di sini di nav. Yang sudah direkam di sini, coba panggil di sini. Kita panggil PHP dulu. Kemudian kita panggil di sini. Di sini untuk ini kita hapus saja. Kemudian ini kita hapus. Lalu sini kita hapus dulu. Kemudian di sini di select ID pasien, kita ketik satu-satu sih. Select ID pasien from pasien where am I. Lalu sabar, di sini kita buat dulu satu untuk buat session. Jadi ketika untuk sessionnya ini, session loginnya ketika satu pasien yang masuk, dia login, dia langsung baca username pasiennya. Jadi untuk di sini kita buat dulu satu fungsi variabel pasien sama dengan, kemudian di sini dia buat session, panggil session username. Untuk sessionnya ini dia ambil dari username pasien. Jadi untuk session username ini diambil dari diambil dari mana? Diambil dari check login sini. Jadi ambil dari sini. Username session diambil dari sini. Oke, sekarang tutup kembali. Kemudian di sini untuk email. Kemudian dia untuk scriptnya dia kita like, dipanggil variabel pasien. Lalu di sini kita beli data satu karena sudah banyak data, jadi kita buat data satu. Di sini data satu. Di sini dia panggil sini variabel ID pasien.
sama dengan D1 dia jadi pasien. Jadi ketika dia ambil username-nya di sini untuk pasiennya, sini username, lalu di sini select add pasien from tabel pasien where email like variable pasien ini, yakni dia ada username, session username pasien ini. Kemudian dia akan ketika dapat dia akan tampilkan add pasien. Coba kita save, kita tes. Oke, jadi seperti ini. Sekarang ketika dia masuk di sini, dia hanya untuk ini Ahmad Bambali pun tadi, jadi langsung tampilkan Ahmad Bambali Pura dengan ada rekam medis 3. Di sini ada rekam medis 3. Sekarang kita akan tampilkan juga di atas ini untuk ketika siapa yang login, jadi akan tampilkan nama dari pasien tersebut. Jadi kita balik ke script, kita ke nav, sini, kita ambil yang ini, kita tambahkan di bawah sini, lalu di sini kita untuk variabel kita kasih pagar saja kosong. Kemudian kita ambil script yang tadi di sini, kita ambil, kita letakkan di navsin. Kita letakkan di sini, lalu di sini kita ubah menjadi yang ini menjadi Eko, nama saja, nama pasien, variabel bisa, karena di tabelnya kan untuk nama dia tabel hanya nama. Jadi seperti itu. Save, kita lihat di sini, kita refresh, dia ada error. Kita lihat dulu. Pasien ada error di sini. Halaman 30 di sini, username pasien, variabel 1, query the patient from pasien where email jadi coba kita ubah di sini nama. Oh ya, di select from ada pasien, bukan. Coba kita tes, refresh. Oke, dilihat Ahmad Bambali. Tadi kita salah variabel yang di sini select ada pasiennya, sedangkan di sini harus ada di sini select nama from pasien where email like pasien, variabel pasien, baru dia panggil nama di sini. Oke.
Selanjutnya di sini kita akan tambahkan lagi satu tabel untuk ditampilkan status jenis perawatan. Jadi kita tambahkan lagi di script yang tadi di kami di sini, kita tambahkan di sini select rekam medis titik jenis perawatan. Kemudian di sini kita tambahkan lagi di bawah status ini, kita pakai jenis perawatan. Jenis perawatan di sini jenis. Oke, kita refresh, kita tekan. Dia ada error di halaman 22. Perawatan refresh. Oke, di sini jenis perawatannya 2. Kemudian kita perbaiki query di sini, kita buat untuk perawatan ditampilkan rawat jalan atau rawat inap. Kita tambahkan di belakang sini, tambahkan di mana, di sini if rekam medis titik jenis perawatan sama dengan 1 rawat jalan kalau 2 berarti dia rawat inap. Jenis perawatan. Oke, kita save, coba kita tes. Refresh. Dia error lagi. Kita collect dulu jenis. Salah lagi jenis perawatan. Oke, refresh. Save dulu. Rekam medis. Belum juga. If rekam medis titik jenis perawatan sama dengan 1 jenis perawatan. Salah. Di sini belum kom. Refresh. Oke, dia jadi. Dan di sini untuk jenis perawatan gratis. Sekarang kita akan kecilkan dia dulu supaya dia menjadi kecil. Kita tambahkan di script di sini. Tambahkan small. Kita letakkan dulu di bawah. Tekan di belakang sini, lalu di aksi sini,
Oke, kita refresh. Oke, jadi sudah kecil seperti ini. Dan di nomor belum, nomor dan kita salah taruh. NTH ada 2. Fresh. Oke, jadi seperti ini. Jadi untuk riwayat rekam medis sudah. Nanti selanjutnya baru kita bikin di video selanjutnya.